Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi untuk belajar ini. Kita mulai dengan array. Jadi array ini kita lanjutkan. Jadi ini pengertiannya. Jadi kalau kita bicara array, itu bisa atau lari adalah gimana kita coba set suatu alokasi data dengan jenis yang sama. Dan itu disebut dengan elemen. Dan ini adalah kita coba mendedikasikan array dengan totalnya 25. Jadi kita pesan 25 area untuk array. Nah, ini adalah perbedaan array. Di sini adalah kita punya satu array, kita punya 10, ini aja ada 7. Array dapat menggunakan apapun selama tidak bernama sama dengan variabel tunggal lainnya. Fungsinya adalah sebagai efisiensi penggunaan memori pointer karena array itu dinyatakan dengan indeks dan array disimpan dalam memori pada lokasi yang berhimpitan. Nah, ini jenis array bisa satu dimensi, bisa dua dimensi, beda array tiga dimensi. Ini pengaksesannya dengan menggunakan sebuah indeks secara random berurutan. Kita ngambil pengisiannya dengan indeks tertentu, dilakukan dengan pengisian nilai, dan C untuk editor heading, dan ini adalah tanggung jawab dari programmer. Ini adalah isi array contohnya. Nah, ini gimana kita mengisi elemen array. Nah, ini coba menambahkan array ya. Terus ini initializationnya kita punya 10 array. Nah, ini 10 tapi coba diisi 6. Ini nilai arraynya. Initialisasinya, nah, ini ada elemennya. Kemudian di sini ada 5. Ini adalah array dan loopnya. Ini konstanta yang dipakai. Di sini ada konstantanya dengan jumlah maksimal arraynya 5. Ini Indonesia, ini ada satu dimensi. Contohnya di sini. Nah, ini deklarasinya. Ini pengaksesannya. Nah, ini contoh satu dimensi. Ini strukturnya. Ini dua dimensi. Nah, nah, ini kita lanjutkan dengan linked list. Nanti saya coba tunjukkan contoh code saya dan contoh dari apa eh, dari yang sudah ada dalam web. Jadi ini adalah single link is. Nah, kita punya ini adalah awamnya dikembangkan oleh si siapa? Si Alan Equal. Di sini ini untuk processing language, ini kan. Ini adalah node. Nah, jalan berhubung jadi kayak seperti ini. Nah, dia ada linknya. Dia punya simpul. Nah, kalau array itu statis, terbatas dalam menghapus, random access, tidak mungkin. Ini dinamis, tidak terbatas, sekuensial sama datanya mudah. Ini jenisnya, ini single, ini double. Nah, ini pointernya, ini yang menunjukkan. Ini saling berhubung. Nah, ini contohnya, setiap linknya punya event yang berisi pointer yang menuju ke berikutnya. Ini ada ilah pointernya ini, dia gabung ke berikutnya. Ini. Ini jenisnya adalah single dengan head, dengan tail. Jadi ini ada kepalanya, dia ada kepala dan ekornya. Ini deklarasinya, ya kan? Menggunakan head ini, ya kan? Nah, ini contoh-contohnya dengan ini contoh. Jadi dari tambah dari depan. Nah, ini akhirnya ini bergeser. Dari baru headnya juga bergeser. Ini dari belakang. Kita bisa lihat dari belakang. Nah, ini dari belakang. Sebelah sini yang ditambahkan. Nah, ini kan baru. Headnya nggak berubah karena kita tambahkan di belakang. Ini juga. Ini single link is-nya. Ini dengan head tail. Kita punya fungsinya. Nah, ini juga. Nah, ini juga. Ini juga ini. Ini yang single. Sini kita coba yang double. Sebenarnya sama, tapi dia kenapa double? Karena dia lebih dinamis. Dia dua punya dua iter depan belakang dan ada brief nextnya, ya kan? Nah, ini deklarasinya kita bisa melihat. Nah, ini headnya dengan head dan pada node tertentu. Deklarasinya ini depan-depan di paling depan. Namun yang pertama kali penambahan dilakukan di headnya. Jadi kalau datanya kosong taruh headnya, kalau enggak baru bergeser. Ini contohnya boleh ditambahkan. Nah, ini juga ini dari belakang. Ini di belakang ini kita ada head sama tailnya. Nah, ini juga ini sih nanti kita tunjukkan. Yang queue, nah ini yang menarik antrian.
Jadi ini adalah gimana kita lihat antrian. Gimana prinsip antriannya adalah first in, first out, first come, first service. Jadi yang pertama kali itu yang dilayani ya. Nah, ini. Tapi kita bisa masukkan reparasi, insert sama diligent. Ini contohnya, kita punya di depan belakang. Nah, setelah itu dihapus atau dilayani, makanya berubah. Ini sudah dilayani, jadi ini juga gitu ya. Terus ini ada data baru. Ini diligentnya, ini citizennya, dia circular, ini prioritasnya, ini contoh queue-nya, ini queue-nya, ini priority queue, jadi kita lihat arah prioritasnya, ini double entry queue-nya, ini antrian. Nah, kita punya lihat ya, berubah sini, nah, ini nah, kita berubah, ini penambahan, nah, ini ada NQ penambahan, ini remove, ini dari akses dari belakang, ini penambahan, ini dari belakang, hapusan. Nah, ini juga, ini contoh-contohnya, nah, ini contoh penambahannya, penambahannya sih, nanti kita tunjukkan contoh code-nya aja ya. Nah, ini dengan array, jadi tetap prinsipnya first in, first out, pakai linear, kita masukkan di sini, poin-poinnya. Ini juga, nah, ini pengecekannya, ini SQL, jadi dia berputar gini. Nah, ini seperti ini. Ini rekursif berulang. Jadi kita punya data namanya rekursif. Jadi tekniknya adalah uh, untuk pembuatannya sendiri memanggil uh, untuk ada bloknya, dia pakai loop while dan dia ada kondisinya. Ini contohnya kita punya kondisi yang bisa diartikan satu dua dan ini di tengah-tengahnya. Nah, ini adalah dia memanggil sampai ditemukan syaratnya baru berhenti. Ini caranya adalah uh, reduksi. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini. Contohnya kita coba hitung Fibonacci. Kalau manual kan sini kita coba rekursif plus minusnya. Tahu singkat ada beberapa kasus yang lebih mudah menggunakan fungsi rekursif, tapi memakan memori, membuat efisiensi, tidak bisa berhenti kalau misalnya tidak terpenuhi, kadang sulit dibaca. Itu contohnya ini rekursif. Ini contoh-contohnya kita pakai Fibonacci seperti ini sih. Nah, ini contoh Tower of Hanoi ya kan. Nanti kita coba. Nah, ini aku analisanya kita punya n-lognya. Ini oh, ini anutannya ini seperti ini. Nah, contohnya di sini saya mau sharing sebentar. Saya mau sharing. Nah, ini sharing eh, sharing dari saya bisa menunjukkan code saya. Saya bisa sharing ya. Nah, kan di kitab saya yang contoh-contohnya terus ini adalah visualization. Nah, kita mulai dengan visualisasinya. Kita mulai dengan jadi array. Contoh arraynya di sini coba saya masukkan angka 5. Nah, kelemahannya array di sini dia walaupun nilainya sama itu nggak akan efek gitu loh. Nah, dia nggak menghitung samaannya. Jadi tadinya nggak bisa put nggak put pun nggak masalah itu array ya. Nah, coba saya pop yang menghapus ya kan seperti itu. Oke, contoh dari array ini contoh dari uh, list. Nah, ini array dalam bentuk array, sorry, larik kan, saya tambahkan. Saya tambahkan 7, saya tambahkan. Nah, dia berbentuk head sama ada pointernya. Nah, kan? Nah, saya coba hapus. Saya di Q8, ya kan? Saya di Q7, nah, seperti ini. Nah, untuk contoh code-nya di sini, saya bisa nyatukan contoh dari code-nya. Saya tunjukkan fungsi dari array dulu. Ini konsep dari array-nya. Kita bisa melihat, ini contoh dari array-nya. Kita bisa melihat array-nya di sini.
Nah, ini array contohnya saya punya larinya, ya kan? Nah, ini juga. Nah, ini contoh-contohnya. Hmm. Terus saya pun melihat linked list di sini. Ini linked list area. Nah, ini strukturnya saya sudah kasih keterangan. Contohnya di sini. Jadi ada semacam tailnya ini. Nah, ini kan. Ini tailnya ketemu. Nah, ini double linked list. Terus ini ada juga queue. Queue-nya di sini. Nah, ini. Ada queue-nya ini. Ya kan. Terus saya punya tower Hanoi. Nah, ini. Tower Hanoi. Ini tuh. Lihat sini. Kalau lihat, nah ini. Dan ini. Nah, itu sih. Nah, nanti untuk alamatnya di sini, contohnya di sini, kalau contoh tokonya di sini, terus untuk ini bisa dipakai ini. Nah, ini juga bisa di-download. Itu yang mungkin saya sampaikan. Saya kiri, wassalamualaikum, kita ketemu di video berikutnya. Makasih atas waktunya.